Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, eh, dari tempat yang agak, agak sulit saya sebenarnya. Jadi saya sekarang baru pindah posisi. Coba saya coba ya. Tetapi terima kasih untuk bersemangat saudara-saudara. Dalam 2 Korintus pasal 2 yang sudah kita dengarkan tadi, itu kita mau renungkan. Minggu kemarin kita renungkan yang dibaca yang pertama, bagian pertama itu dari ayat 3 sampai 11 tentang bagaimana Paulus menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi sebagai seorang yang melayani Tuhan, bagaimana dia menghadapi pergumulan-pergumulan, bahkan dia bilang sebagai satu penderitaan dalam pelayanan, tetapi dia juga berbangga karena dia tidak pernah mempersalahkan orang lain ketika dia menghadapi masalah. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Itu satu hal yang luar biasa dari seorang Paulus. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak pengen sama sekali untuk, oh ini gara-gara ini sih, gara-gara ini. Tidak. Dia tidak punya pikiran seperti itu. Yang ada di pikiran dia adalah dia bergantung sepenuhnya pada Allah, sumber segala penghiburan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah yang dikatakan di situ Allah yang pemurah, murah hati, sumber segala penghiburan. Ya, Allah sendiri yang menghibur, Allah yang menghibur dengan berlimpah-limpah. Dia bergantung sepenuhnya pada Allah sehingga dia tidak berputus asa walaupun dia seolah-olah sudah dijatuhi seperti hukuman mati. Kematian yang ngeri menurut dia. Dia tetap kuat dan dia bersyukur karena jemaat mendoakan dia. Jadi dalam pergumulan, dalam masalah-masalah yang dihadapi, ternyata jemaat menopang dia. Karena Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh belas kasihan, itu ayat 3 minggu lalu yang kita bahas. Bapa yang penuh belas kasihan itu yang menghibur dia sehingga dia tidak mempersalahkan orang lain. Itu yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu semoga kita menjadi orang-orang yang ketika kita menghadapi masalah, kita tidak perlu melihat orang lain lalu mempersalahkan orang lain, tetapi kita mau melihat bahwa ada Tuhan yang menghibur kita, ya. Ada Tuhan yang menghibur kita dalam apapun yang kita jalani, seperti yang sedang kita hadapi masa-masa sulit sekarang. Pasti kita akan hanya mau bergantung pada Tuhan yang berbelas kasihan. Saya sudah katakan minggu lalu, ketika menghadapi masalah, bilanglah pada Tuhan, Tuhan mohon belas kasihan-Mu untuk membuat saya boleh menjalani semuanya. Saya ada di Manado sekarang, sama-sama dengan Ibu Yosi. Dan saya, karena ada acara di sini, jadi ada ponakan saya menikah sambil adik saya sakit. Adik saya itu yang menikahkan anaknya. Jadi anaknya menikah, adik saya tuh lagi sakit. Jadi saya melihat bagaimana mereka bekerja sama di sini. Saya melihat bagaimana antar saudara itu saling menopang, menyokong. Saya bilang ke Ibu Yosi, lihat mereka. Mereka saling menopang. Lalu ketika saya datang, saya tahu ada banyak harapan dari mereka. Saya cuma bisa katakan kepada mereka bahwa tidak ada yang dapat dilakukan hanya karena kemurahan Tuhan saja. Nah, saya melihat bagaimana mereka saling mengasihi, jadi saya terhibur dengan apa yang saya hadapi di sini, yang saya lihat pada mereka. Walaupun ada banyak kesedihan, ya, kesedihan melihat mereka karena ternyata seperti ini. Sudah setahun, kita baru datang lagi. Setahun lalu, 2 tahun ya, datang lagi dan melihat mereka dalam kehidupan mereka. Seperti ini. Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana tiba-tiba kami boleh, Ibu Yosi terutama boleh memutuskan, oke, mari kita ke Manado. Dan saya berada di sini bertemu dengan saudara-saudara saya melihat kehidupan mereka. Ada di antara mereka di sini yang ada banyak sekali saudara tetangga, tapi kalau di sini kan jadi saudara.
mereka itu harus bekerja sampai ke Papua. Jadi ada kerja-kerja kuli kasar ya. Mereka ada di sana. Oh, mereka hidup dan mereka berjuang untuk hidup. Ya, mereka berjuang untuk hidup. Nah, saya berasa, oh, inilah saya melihat mereka. Ada penghiburannya. Saya tahu saudara-saudara di BSD Jakarta, kita tahu semua ya, gimana kita berjuang untuk kehidupan kita. Dan saya lihat, oh, semua berjuang. Itu sebabnya yang Paulus juga katakan itu sebabnya saya pikir, oh, itu yang kenapa saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang kesengsaraan dalam pelayanan, kesengsaraan para orang-orang percaya, tetapi selalu ada penghiburan dari Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian menerima penghiburan dari Tuhan. Sungguh-sungguh menerima penghiburan dari Tuhan ketika menghadapi apapun. Karena Tuhan itu berbelas kasihan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Selalu seperti itu. Karena Tuhan tidak berhenti memberkati saudara. Tidak berhenti. Saya melihat di sini bagaimana mereka saling mengasihi. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka melakukan seperti itu. Nah, lalu saya jadi ingat itu yang kita khotbahkan. Itu yang kita renungkan pada minggu lalu. Saya melihat langsung apa yang Tuhan lakukan di sini. Saya sudah lihat dengan saudara-saudara di sana, di Jakarta. Saya sudah lihat bagaimana saudara saling mengasihi. Dan saya juga lihat saudara-saudara saya di sini juga, saudara-saudara sedarah dengan saya. Saya lihat mereka, oh ya. Dan itu menguatkan saya. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ini, ayat 12. Inilah yang kami megahkan itu, bahwa suatu hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saya sudah katakan minggu lalu, orang Paulus dalam penderitaan, dia tidak menyalahkan jemaat, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia bersyukur pada Tuhan yang berbelas kasihan itu, memberikan saudara-saudara seiman yang tetap mendoakan Paulus. Saudara seiman yang mendoakan Paulus. Saudara seiman yang mendorong Paulus untuk maju bersama-sama. Dia bilang, kamu turut membantu, ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Apa tujuannya? Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Doa jemaat kepada Paulus menguatkan orang lain. Dan di ayat 12 tadi dia bilang, itulah yang kami megahkan. Yang kami megahkan adalah, jadi yang membuat Paulus bangga. Yang membuat Paulus bangga adalah dia punya hubungan yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan karena hikmat duniawi. Jadi bukan karena pertimbangan-pertimbangan duniawi. Tetapi karena ketulusan dan kemurnian dari Allah. Kekuatan kasih karunia Allah. Karena dia cuma menulis dengan hikmat yang sederhana saja. Dia menulis surat dan mereka memahami itu. Lalu ayat 13 tadi saya bilang, mereka menulis dan kamu bisa paham. Mudah-mudahan kamu dapat memahami sepenuhnya. Jadi maksudnya ketika Paulus menulis sesuatu kepada mereka dengan sesuatu yang sederhana saja, jemaat di Korintus mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Paulus maksudkan. Nah, pengertian dan ketulusan itu, ketulusan dalam pelayanan, ketulusan dalam saling membantu, ketulusan dalam saling mendoakan. Ketika ada saudara seiman yang sakit, ketika ada saudara seiman dalam masalah, ketulusan itu, kalau saudara lihat di ayat 14, seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami juga, dan seperti kami juga bermegah atas kamu. Ujung dari saling mengasihi, ujung dari saling mendoakan, ujung dari saling memperhatikan, saling bantu kepada orang lain kesulitan, yaitu pada satu waktu kelak kalau Tuhan datang, itulah yang kita megahkan, bukan di dunia ini. Jadi begini yang Paulus maksud. Kamu sudah menolong saya. Kamu sudah mendoakan saya. Kamu tidak membiarkan saya. Satu waktu kelak, kalau Tuhan datang, saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan, orang-orang ini yang mendoakan saya.
Orang-orang ini yang membantu saya. Mereka bukan orang sempurna, tapi mereka lah yang membantu saya. Dan kalian juga. Dia bilang, orang-orang Korintus, kamu juga akan bilang pada Tuhan, ada Paulus yang menolong kami untuk ingat kembali kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ada dia Tuhan. Dan kemegahan itu nanti terjadi ketika berada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya cerita sedikit di sini. Jadi karena ada pernikahan dari adik, dari keponakan saya, dan mereka juga dalam keadaan tidak sehat. Lalu saya lihat ada orang-orang, tetangga-tetangga yang membantu mereka. Wah, ini di Manado, Ibu, Bapak. Kalau pesta di sini, apa ada nikahan itu ada ikan ayam, ikan babi, ikan anjing. Wah, semua itu. Dan saya lihat mereka yang bekerja tidak ada capeknya. Saya ingin sebentar sore saya setelah ini, saya ingin bertemu dengan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah bekerja habis-habisan. Itu kalau ada orang membantu kita kan, secara duniawi kan, secara fisik kan, kita bisa bilang terima kasih. Tapi saudara tahu, nanti pada satu waktu kelak, kita tidak tahu ada orang-orang yang membantu kita. Mungkin kita tidak merasakan ada saudara seiman yang memperhatikan kita. Kami sudah menyampaikan terima kasih untuk ketulusan saudara pada waktu Duna sakit dan seterusnya. Terima kasih pada kaum wanita dan seterusnya. Tapi tahu nggak? Itu belum cukup. Karena satu waktu kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Paulus bilang di sini, pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Pada hari Tuhan Yesus Kristus. Kita menolong orang mungkin kita tidak tahu. Kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang menderita. Kita melakukan sesuatu bagi mereka. Mungkin mereka tidak menghargai sekarang. Tolong jangan berhenti. Mungkin mereka tidak menghargai sekarang. Mungkin mereka melupakan apa yang kita lakukan. Tapi satu waktu seperti yang Paulus katakan, kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan, terima kasih ada saudara seiman yang berdiri bersama-sama saya ketika saya dalam masalah. Hargailah sekarang. Tetapi penghargaan itu akan nampak nyata pada waktu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sedikit sekali kita lihat orang berbuat baik pada kita. Tapi kalau dia melakukan dengan ketulusan, satu waktu kalau kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan. Ada orang-orang ini yang menolong kita. Satu waktu mereka akan melakukan kesalahan mungkin. Dan kita akan mengabaikan mereka. Tapi pasti Tuhan mencatat kebaikan mereka kepada kita. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dan mungkin apa yang kita lakukan juga yang kecil. Mungkin tidak berarti. Mungkin kita cuma mendoakan mereka. Tapi satu waktu kelak mungkin kita akan berdiri di hadapan Tuhan seperti yang Paulus katakan. Pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami. Seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Jemaat Korintus akan bermegah, mereka pernah punya Paulus. Dan Paulus bermegah karena ada jemaat Korintus yang juga membantu mereka. Jemaat yang penuh dengan masalah. Jemaat yang penuh dengan masalah. Nanti di pasal 2 kita akan belajar bagaimana mereka akhirnya menerima kembali orang-orang yang berdosa. Yang mereka harus singkirkan, mereka harus disiplin dalam jemaat. Mereka menerima kembali. Kenapa? Ada saat seperti itu. Nah, dorongan-dorongan inilah yang membuat Paulus katakan di dalam ayat yang ke-15 sampai 17. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia Allah untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia aku kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginan sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Sebenarnya ada orang-orang di Korintus yang mengkritik Paulus yang punya rencana aneh-aneh menurut mereka. Paulus selalu punya rencana melakukan ini dan itu, dan bagi mereka Paulus itu omong kosong. Lalu Paulus masih jawab dalam 2 Korintus 1 ini. Aku yakin padamu, yaitu kita akan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama untuk mengatakan terima kasih karena kita bersaudara dalam Tuhan.
Terima kasih karena kita saling menopang bersama-sama.